Baik, akhwati, azanillahu wa iyyakum. Untuk perpanjang kalam, ya mari sama-sama kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Ya, sekali lagi, untuk mengambil barokah acara ini, mari kita siapkan hati, siapkan catatan, dengarkan dengan saksama untuk kita sama-sama mempelajari tahsin Quran surah Ad-Duha bersama guru kita, Ustadz Ibrahim Fadlanul Haq. Ya, kepada Ustadz Ibrahim Fadlanul Haq, falyatafaddal mashkura. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini waktu Madinah atau sudah malam ya di Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, dan kita bisa memanfaatkan nikmat Islam itu untuk memperdalam agama kita. Dan juga di antara nikmat yang harus kita sadari adalah nikmat sehat dan peluang, dan alhamdulillah platform untuk belajar bahasa Arab. Nah, ternyata alhamdulillah Quantum Aba nggak cuma memberikan materi bahasa Arab saja. Banyak sekali bonus-bonus yang spesial yang bisa kita dapatkan di Quantum Aba. Ada tadabbur Al-Quran, ada tahsin Al-Quran, atau tajwid Al-Quran gitu. Karena ya, salah satu niat paling mulia dalam mempelajari bahasa Arab adalah tujuannya agar kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap detik yang kita gunakan untuk mempelajari bahasa Arab, insya Allah kita akan mendapatkan pahala karena niat kita adalah untuk bisa memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu juga bonusnya adalah kita bisa berinteraksi dengan bahasa Arab gitu. Kita bisa mengerti bagaimana bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasanya ahlul jannah, bahasanya ahli surga. Nah, salah satu tips yang paling penting agar kita bisa berbahasa Arab dengan baik, agar bahasa Arab kita terlihat indah, terdengar dengan indah, agar bahasa Arab kita bisa terdengar bagus adalah dengan memfasihkan lidah kita dalam pengucapan bahasa Arab. Memfasihkan lidah kita dalam pengucapan bahasa Arab. Metode agar lidah kita bisa fasih dalam mengucapkan bahasa Arab adalah mempelajari ilmu tajwid. Jadi korelasi antara ilmu tajwid dan belajar bahasa Arab ini sangat kuat sekali. Misalnya kita mengucapkan kaifa haluk, kalau pengucapan kita logatnya logat Jawa gitu kan, mungkin bahasa Arab tidak terdengar dengan indah itu. Kaifa aluk atau kaifa aluk, apa orang Sunda nggak bisa nyebutin huruf pak kan, apa namanya, kalau ada lelucon itu kata siapa orang Sunda nggak bisa mengucapkan huruf F, itu fitnah. Nah, jadi penting juga kita mempelajari makhorijul huruf, ya kan? Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Kata Imam Ghazali, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana atim. Bi'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan mempelajari ilmu tajwid itu adalah hatmun lazim, wajib dipelajari ilmu tajwid. Wal-akhdu bitajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana atimu. Siapa yang tidak mempelajari Al-Qur'an sesuai dengan kaidah tajwid, mempelajari tidak membaca Al-Qur'an dengan sesuai dengan
kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa asimu maka dia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an tuh satu paket dengan cara membacanya. Jadi tidak seperti kitab-kitab yang lain. Mungkin kitab-kitab yang lain terserah kita mau bacanya, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa apa terserah. Tapi Al-Qur'an nggak, dia harus dibaca dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arabnya nggak cuma sekedar bahasa Arab, nggak bisa kita ngucapin bahasa Arab dalam Al-Quran pakai lahja orang Mesir, pakai lahja orang Palestina, lahja orang Yaman, nggak bisa. Ada kaedah sendiri, itu kaedah tajwid. Li'annahu bihi ila wanzala wa hakadha minhu ilaina wa shalah. Dan demikianlah Al-Quran itu sampai kepada kita satu paket dengan ilmu tajwidnya. Nah, salah satu faedah belajar tajwid adalah qaunul lisani minal khata' di tilawatil Quran, menjaga lisan kita agar tidak salah dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kalau kita nggak salah, tidak tepat mengucapkan makharijul huruf, misalnya Alhamdulillah. Alhamdu itu artinya kepadaman ya. Alhamdulillah, padaman hanya milik Allah. Masa Allah padam, ya kan? Berarti ini kesalahan fatal. Gitu. Alhamdulillah, alhamdu itu artinya hancuran gitu. Jadi kita harus mengucapkan sesuai makhrajnya. Jangan sampai kita niatnya baik tapi karena salah membacanya justru merusak makna ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian juga dalam kalimat-kalimat bahasa Arab, semakin fasih bacaan kita terhadap huruf-huruf Arab, semakin enak didengar sama orang Arab. Semakin nyaman juga kita bercakap-cakap dalam bahasa Arab. Dan insya Allah surah yang akan kita bedah pada malam hari ini adalah surat Ad-Duha. Ad-Duha. Jadi bisa kita mulai langsung saja. Di sini saya akan membaca terlebih dahulu surat Ad-Duha secara lengkap. Teman-teman semuanya bisa mendengarkan. Saya akan bedah satu persatu hukum-hukum yang ada di dalam surat Ad-Duha. Kemudian setelah itu teman-teman dengarkan dan setelah itu teman-teman bisa mempraktekkan. Dan saya koreksi insya Allah. Silakan didengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Baik, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari ta'awudz dulu. Jadi salah satu kunci di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid adalah
kata Imam Jazari, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha, atau wa min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, membaca Al-Qur'an dengan tajwid adalah memberikan setiap huruf itu haqqaha, haknya, wa mustahaqqaha, dan juga mustahabnya dari sifat-sifatnya. Mustahab adalah sifat-sifat yang lazim maupun sifat-sifat yang arif, yang timbul ketika kita mengucapkan huruf. Kalau misalnya huruf ro, kadang-kadang dia tafkhim, kadang-kadang dia tartiq. Huruf lam juga seperti itu. Ada saatnya dia baik dibaca tafkhim, di lafzul jalalah misalnya ada dibaca takhfif gitu. Itu namanya memberikan huruf hak huruf. Misalnya dia sifat hurufnya adalah isti'la, kita harus memberikan haknya. Misalnya huruf bod, bo, gitu kan. Nggak boleh kita beri ado, do. Nah, dia nggak ada sifat istiqalah. Bo tidak sesuai makrotnya. Berarti itu tidak memberikan hak kepada setiap huruf. Gitu. Kemudian yang kedua adalah itmamul harokat, menyempurnakan harokat. Ini penting banget. Kefasihan kita dalam mengucapkan huruf itu, salah satunya adalah selain mengucapkan sesuai makrotnya adalah dengan menyempurnakan harokat. Harokatnya fathah itu artinya terbuka, kita buka mulut kita. A. Kalau kasroh, kita turunkan mulut kita. I, bukan e, atau jangan nanggung. I, harus jelas I. Gitu. Kalau dhammah, kita menyongkan mulut kita. Harus 100% seperti huruf dhammah. Bukan o, wadduha, gitu ya. Wadduha, gitu. Ha, bukan ha, harus jelas, gitu. Makrotnya harus jelas, harokatnya juga harus sempurna. Baik. Dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Saya mohon maaf, saya tidak bisa nyari-nyari mungkin karena saya pengen lihat. Ini. Ini saya di lobi hotel ya, banyak orang, jadi saya kalau lihat-lihat di sini saya malu. Mohon maaf. Baik, kita lihatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di situ ada hamzah dan ain. Jadi jangan ketukar dengan a'udzu, hamzahnya hilang. Tapi a'udzu, kita perhatikan hamzahnya itu fathah. Kita buka mulut kita. Ru-nya dhammah. Kita monyongkan mulut kita. A'udzu, ya. Bukan a'udzu billah. Bukan tapi harus terbuka, jelas. A'udzu. Kemudian zalnya itu tipis. Zu. Kalau tebal bunyinya gimana? Seperti huruf wo. Kadang-kadang kita mengucapkan huruf zal ini karena didomahkan jadi terdengar seperti huruf wo. A'udzu. Nah, itu wo itu ya. Tapi a'udzu seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Billahi, kasrah kita jelaskan kasrahnya. Minasy nya dia adalah mufakhamah, ditebalkan dan juga isti'la, tinggi hurufnya. Jadi pangkal lidahnya itu meninggi. Kalau ta tipis. Tebal. Syaitani ar-rajim. Ro-nya juga tebal. Ar-rajim. Bukan ar-rajim, tapi ar-rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kemudian jim itu namanya mat'ayub lis sukun.
setiap huruf mad tabi'i yang berada di akhir ayat kemudian ditutup dengan huruf sukun yang disukunkan karena wakof, maka dia dibaca bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, bisa ar-rajim, ar-rajim, ar-rajim. Kita bisa milih. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan baca 6 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, ya, harus jelas, kasarnya jelas, fathahnya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya itu ada di tengah-tengah tenggorokan. Ar-Rahmani, bukan Ar-Rahmani, tapi Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wadduha, wadduha, bukan wadduha, tapi wa terbuka. Jadi bo itu salah satu sifatnya adalah istitalah. Dia seperti memanjang sedikit. Bukan bukan wabbo, duha, tapi ada sedikit memanjang gitu. Seperti karet gitu. Wabbuha, bukan waddu, tapi wabbu. Kita bisa meletakkan lidah kita di gigi geraham sebelah kanan atau kiri atau kedua-duanya. Abbuha, ya. Wabbuha, a dibuka dengan mulut kita dibuka dengan jelas gitu fathahnya. Bukan wabbuha, tapi wabbuha. Selanjutnya wal-laili idza saja, wal-laili idza saja, ya, bukan wal-laili idza saja, bukan wal-laili idza saja, wa jelas wal-laili idza saja. Selanjutnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wadda'aka. Jadi mengucapkan huruf dal itu sama seperti mengucapkan huruf ta. Tempat lidahnya itu sama seperti ketika kita mengucapkan huruf ta. At. Nah, di situ lidah kita. Nah, di situ juga kita mengucapkan huruf da. At, ad, at. Nah, jadi tiga huruf itu sama semuanya. To, wadalu, wata. Watto'u, wadalu, wata. To, dal, dan ta. Dia tempatnya sama. Tapi sifatnya beda. Ada, adi, bukan atta, atti, tapi tempat lidahnya sama. Wadda'aka. Jadi bukan di gusi atas ya. Wadda'aka, bukan wadda'aka, tapi wadda'aka. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbuka. Ya. Bukan rabbuka, tapi rabbuka. Terbuka mulutnya. Ro-nya dibaca tebal. Ro mufakhomah. Ro yang dibaca tebal. Karena dia berharokat fathah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala. Di sini ko-nya tebal, lamnya tipis. Bukan qala. Bukan qala. Lamnya tipis. Bukan tebal ya, tapi tipis. Wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seperti itu. Lanjut.
walal'akhiratu khairul laka minal ula walal'akhiratu khairul laka minal ula ya walal akhirah hamzahnya harus jelas, ri-nya tipis, ri gitu, kasrohnya jelas, ro-nya tebal, akhiratu walal akhiratu khairun, khairun khairun itu namanya huruf lim ya, khairun. Contoh yang lain misalnya apa? Khair gitu ya, khairul laka. Di situ ada huruf ro berharokat dhammatain, tanwin ya, bertemu dengan lam, maka dibaca idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa digunakan. Khairul laka, bukan khairun laka, tapi khairul laka minal ula, hamzahnya harus jelas ya, minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula. Selanjutnya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika jadi ainnya ditahan dulu, yu'tika rabbuka, ro-nya tebal, fatarda, ro-nya juga tebal dan bo-nya juga tebal, jadi fatarda, dua-duanya tebal, fatarda, bo tebal, bukan do, tapi bo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Selanjutnya alam yajidka yatiman fa'awa, alam yajid itu ada mim sukun ketemu dengan huruf selain mim dan ba. Apabila ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, maka dia disebut izhar syafawi. Izhar itu artinya jelas, syafawi artinya bibir, karena mim itu makhrajnya adalah dari bibir. Ya dari bibir kan. Nah, kalau misalnya dia mim sukun ini bertemu dengan huruf ba, misalnya apa ya? Innahum bihim, innahum bi, hum bi. Nah, itu mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka dia dibaca idgham mimi. Dia ditahan dulu sambil didengungkan. Innahum bihim. Atau mim sukun bertemu dengan mim. Lahum ma yasha'una. Lahum ma yasha'un. Maka dia harus idghamkan juga. Namanya tadi idgham bukan. Ikhfa syafawi tadi ya. Yang mim sukun bertemu dengan ba namanya ikhfa syafawi. Kalau mim sukun bertemu dengan mim namanya adalah idgham mimi. Lahum ma ditahan 3 harokat. Hum bihi. Tapi kalau mim sukun bertemu dengan mim dan ba, maka dia dibaca izhar, tidak boleh didengungkan. Nggak boleh kita baca alam yajid, nggak boleh. Tapi langsung alam yajid, alam yajid. Itu ada dal sukun, dibaca qalqalah sughra. Alam harus dipantulkan, yajid, alam yajidka yatiman fa'awa, yatiman itu ada fathatain tanwin bertemu dengan huruf ta, maka dia diikhfakan, yatiman ditahan 3 harkat, yatiman fa'awa, hamzahnya harus jelas, fa'awa, bukan fa'awa, tapi fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa.
Lanjut. Wa wajadaka dhallan fahada. Ya, selanjutnya belum terlihat ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu ada mat tabi'i, bo bertemu dengan lam tasydid. Ya. Maka ini hukumnya adalah mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim kilmi musaqqal karena ada tasdidnya. Apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf bertasdid, maka dia wajib lazim wajib dibaca 6 harokat. Dhallan. Nah, kemudian ada tanwin lagi bertemu dengan huruf fa, ikhfa hakiki, ditahan juga 3 harokat. Yang satunya wajib 6 harokat, satunya 3 harokat. Wa wajadaka dhallan fahada. Gitu ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Lanjut. Ayat selanjutnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ailan. Ya. Itu ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Tabi'i apabila setelahnya ada huruf hamzah dan di dalam satu kata, maka dia wajib dibaca 4 harokat. Dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Wa wajad, ya ayat sebelumnya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Nah, di situ hamzahnya harus jelas. Ailan, ai, bukan ailan, ajilan, bukan ya ya, tapi ai. Nah, hamzahnya harus jelas. Ailan fa'aghna, fa'aghna, nya juga harus tebal. Fa'aghna. Selanjutnya. فأما اليتيم فلا تقهر. Fa'amma, mim apabila dia bertasdid dan juga nun, maka dia hukumnya adalah gunnah. Gunnah itu harus ditahan 3 harokat. Fa'amma, seperti itu. Hamzahnya saya harus tekankan lagi, hamzah harus dibaca jelas ya. Fa'amma, bukan fa'amma. Jadi fa'ammal yatima fala taqharu. Qafnya diqalqalahkan, dipantukan. Fala taqharu. Taqharu gitu ya. Fa'ammal yatima fala taqharu. Pantulannya juga harus isti'la, bukan taqhar, tapi taqo. Taqharu. Haru. Roknya juga tebal. Taqharu. Selanjutnya. Wa ammas sa'ila fala tanharu. Fala tanharu. Itu ada gunnah lagi. Wa amma, 3 harokat. As-sa'ila, mat wajib muttasil dibaca 4 harokat. Fala tanhar,
nun sukun bertemu dengan hamzah, bertemu dengan huruf ha, dibaca dengan izhar, jelas. Tanharu wa ammas sa'ila fala tanharu. Ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, saya ulangi dari pertama lagi ya, dari ta'awud sampai ayat terakhir. Mohon didengarkan dengan seksama. Setelah itu, kalau ada waktu, kita bisa praktek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Baiklah teman-teman, demikian tadi bedah tajwid surat Ad-Duha. Saya kembalikan kepada koordinator. Baik. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya terkait materi kita hari ini, yaitu tentang tahsin Quran surah Ad-Duha. Baik akhwati, kita masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, silahkan, Anda persilahkan bagi akhwati yang ingin bertanya untuk dapat menggunakan fitur raise hand. Kita buka kesempatan untuk satu penanya terlebih dahulu ya akhwati. Kita lihat kondisi waktu nantinya. Ya, di sini ada Ukhti Arintia Eka. Silahkan, tafadholi Ukhti. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Iya, di sini saya mau menanyakan Ustaz, untuk bahasa Arab di luar Al-Quran, apakah membutuhkan bacaan tajwid Ustaz? Misalkan kita dalam membaca hadis atau dalam percakapan sehari-hari seperti itu. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Untuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab di luar Al-Quran, ya, dibutuhkan pengucapan huruf yang sesuai dengan makhrajnya. Kalau kita berbahasa fusha ya, tetapi kalau kita salah dalam pengucapannya, apakah kita berdosa? Tentunya tidak, ya, karena kita pengucapan dalam bahasa saja sehari-hari, sesuatu yang mubah gitu. Kalaupun itu merubah arti, ya mungkin orang akan salah paham misalnya. Misalnya kita ngomong sama orang, ya kalbi, gitu kan. Wahai, kita maksudnya adalah wahai sayangku. Kalau orang Arab itu manggil wahai sayangku itu ya qalbi, wahai hatiku. Oh my heart gitu kan kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian karena kita pengucapan qafnya itu tidak sesuai dengan makhrajnya, kita macamnya ya kalbi gitu. Kalbun itu artinya kan guguk ya kan. Wahai gugukku misalnya gitu. Jadi orang mungkin akan salah paham gitu.
Nah, apa kita berdosa dari segi amalnya berdosa? Ya enggak juga. Tapi mungkin orang tersinggung, kurang ajar lo manggil gue. Itu kan. Ngapain ya? Enggak, tapi ngucapin sayang. Oh salah, kamu harus mengucapkan dengan huruf qaf ya, qalbi. Atau kalau lahja Mesir ya albi. Nah, jadi kalau pengucapan bahasa Arab itu masih banyak variasi lah, karena kita tidak diwajibkan untuk sesuai dengan makhrajnya. Misalnya di Mesir huruf qaf itu dibaca dengan hamzah, ya albi. Uh, apa sih lagu yang ini? Yang di TikTok barusan apa sih? Saya lupa lagunya. Biasanya yang viral di TikTok lagu-lagu Mesir ya, itu lahjanya susah dipahami. Kemudian kalau di Palestina, bagian daerah di Palestina, huruf qaf itu dibaca dengan huruf kaf ya, kalbi gitu. Kaf. Kemudian di Yaman misalnya qaf itu dibaca dengan ga, ya gelbi. Di Saudi juga ya gelbi gitu. Jadi pengucapan hurufnya tidak diwajibkan sesuai dengan makhrajnya. Tapi untuk mempelajari bahasa Arab, alangkah baiknya kita mengucapkan bahasa Arab itu sesuai dengan kaidah ke dalam huruf-huruf Arab itu. Kaifa haluka ya ukhti? Jadi aina anta? Nanti kalau udah lancar misalnya wenak, nggak ada ainaka, ainaki. Jadi wenak ya nggak perlu pakai mamal haroka, nggak perlu pakai keluarga huruf, terserah. Gitu. Kalau udah lancar, kita bisa terbiasa sendiri. Tapi supaya enak didengar itu harus beberapa huruf itu harus kita mutinkan betul. Misalnya ain, na'am. Orang Arab tuh ainnya bagus banget. Kemudian huruf bot, misalnya ro, itu orang Saudi itu roknya menurut tafkhim gitu. Itu yang jadi kalau orang dengerin kita bahasa Arab itu kayak wah ini pasti banget ya orang kayak gitu. Jadi memperindah saja. Tapi apakah harus atau wajib dari segi syariat? Enggak. Hanya Al-Quran saja yang wajib gitu. Misalnya mengucapkan dalam Al-Quran tuh ada hukum-hukum tajwid, ada misalnya nun sukun dan tanwin gitu kan, ada idgham namanya. Contohnya apa ya? Contohnya antum, antum, ya kan? Antum, mengucapkan antum aja itu ada idghamnya, ditahan 3 harokat. Antum. Kalau kita pakai kaidah tajwid juga dalam mengucapkan bahasa Arab, lama kita ngobrolnya. Min aina anti, hal anti musta'iddah. Kan lama kan, ada idgham segala macam. Nah, jadi nggak perlu sesuai dengan kaidah tajwid. Gitu. Hanya Al-Quran saja ada kaidah-kaidah tajwidnya yang memperindah Al-Quran. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan Ukhti siapa tadi ya? Ya. Ustaz, apakah mungkin kita memberi kesempatan satu penanya lagi untuk Ukhti Dini? Silakan. Baik. Ya, silakan Ukhti Dini, tafadhali. Ya, bismillah. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Mau menanyakan terkait huruf K, karena ada beberapa ayat yang mengandung huruf K. Mau minta tolong ya, mau minta tolong oh ya, kaf. Ya, mau minta tolong dipraktekkan pengucapan huruf kaf berkaitan dengan sifat hamas. Kan kalau tidak salah kaf itu termasuk huruf hamas ya Ustaz? Ya. Ya, itu saja Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Jadi huruf hamas yang ada di huruf kaf itu hanya terlihat tampak ketika kita membacanya dalam keadaan sukun, ya. K. Kalau misalnya kita dalam mengucapkan biasa biasanya saja K, itu otomatis ada udara yang terkeluar. K, nggak perlu dipaksain K, nggak usah ya. Biasa aja K, ha, ya, ain, sod, zalikal kitabu. Jadi kita membacanya dengan tanpa memaksakan diri, nggak perlu
berlebih-lebihan. Zalikal kitabu biasa aja. Itu pasti udah ada hamasnya. K gitu sudah otomatis. Gitu. Yang tampak kedengaran banget itu ketika kita membacanya dalam keadaan sukun. Misalnya apa ya? Ada nggak yang huruf dalam keadaan sukun? Inna Kullun akramakum. akramakum ya misalnya inna akramakum ak. Nah, jadi ada hamasnya dikit ak. Dan itu nggak perlu kita akramakum, nggak perlu kita paksain keluar. Ketika kita tutup ak. Nah, ini kan ketahan ya udaranya. Pas kita buka mulut kita, nah itu otomatis keluar sendiri. Kullun fi falak. Nah, ini kalau lewat online gini sulit untuk kelihatan ya. Sulit untuk terdengar karena dia hamas itu nggak terlalu terdengar. Jadi butuh guru offline ini kalau seperti ini. Tapi seperti itu ya yang kayak seperti yang jelaskan tadi, nggak perlu dipaksain keluar. Jangan nih. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim yaktubuna. Nggak perlu kita lakuin yaktubuna. Nah, nggak perlu. Nanti gurunya juga kayak, ih, kamu udah sakit gigi belum nih gitu. Nanti muncrat kan mengganggu gurunya juga ya. Enggak. Jadi pengucapan tadi itu bila takallufin wala ta'assufin. Nggak perlu takalluf berlebih-lebihan. Nggak perlu kayak maksain gitu. Misalnya kullun fi falak gitu, kayak seolah mau ngeluarin semuanya, hamasnya itu sampai keluar ludahnya. Enggak ya, jadi biasa aja. Dalikal kitabu fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim yaktubuna. Jadi hamasnya itu otomatis keluar. Emang kadang-kadang perlu didengar sama guru, ini ada hamasnya nih, hamasnya enggak, yak gitu, otomatis dia keluar sendiri kalau pengucapannya benar. Nggak perlu kita nambahin angin, ya bukan kita yang ngeluarin, tapi otomatis dia mengalir sendiri angin itu. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, syukran Ustaz. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya untuk Ukhti Dini tadi. Ya baik akhwati, kita sudahi dulu ya sesi tanya jawab kita sampai di sini. Kemudian kita masuk sesi berikutnya, itu sesi praktik gitu ya. Untuk aturan sesi praktik ya, jadi nanti teman-teman yang ingin praktik bisa raise hand, kemudian nanti anak akan pilih secara acak dari teman-teman yang raise hand, dan satu peserta hanya membaca satu ayat saja. Jadi di surat Ad-Duha ini ada 11 ayat, jadi ada 11 peserta gitu ya. Kemudian aturan yang selanjutnya yaitu ta'awudz dan basmalah hanya dibaca oleh peserta yang membaca ayat pertama saja. Jadi untuk peserta yang selanjutnya, ayat kedua, ayat ketiga tidak perlu membaca ta'awudz dan basmalah lagi. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Ya. Jadi ketika teman-teman membaca nanti, saat itulah Ustadz akan mengoreksi bacaan teman-teman. Gitu ya. Baik. Masya Allah, sudah resen semua. Ya. Saya silahkan, Anda persilahkan untuk resen. Anda pilih secara acak ya, Akhwati. Jadi Anda tidak pilih dari atas atau dari bawah ya. Kita mulai Ustadz sesi praktek. Ayo. Jadi mulai. Kita mulai membaca ayat yang pertama, Ukhti Halimah. Halimah Nur. Naam saya. Silahkan. Dengan ta'awudz dan basmalah atau langsung? Ya, untuk ayat yang pertama dengan ta'awudz dan basmalah. Wahid karak. Karak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Masya Allah alaiki. Mumtazah. Oke, Masya Allah. Kita lanjut ya ke pembaca ayat kedua untuk Ukhti Anissa Amalia. Silahkan, tafadhali Ukhti Anissa Amalia. Halo, Ukhti Anissa Amalia ada? Oke, Ada Ustazah. silahkan. Wallaili idza saja. Masya Allah. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut ke pembaca yang ketiga, Ufti Vera Sungkar. Naam Silakan. Ustazah. Kembali. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ulangin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka karo bukan koro ya. Wadda'aka rabbuka. Ulangin. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mumtazah. Oke. Lanjut ya ke pembaca yang berikutnya, Ukti Yulia Purnama ya. Yulia Purnama. Tafadhali. Ukti Yulia Purnama. Halo. Tes Ukti Yulia. Atau mungkin bisa ya. Silahkan tafadhali Ukti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ulangin. Itu hamzah ya. Walal a bukan walal a. Minal ula bukan minal ula. Ulangin. Bisa diulangin. Ukhti. Siapa tadi? Yulia, Ukti Yulia. Yulia. Ukti Yulia. Halo. Boleh diulangi Ukti Yulia? Ya Ustazah. Aduh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke pembaca selanjutnya, Ukti Syifa Al-Hawa. Ukti Syifa Al-Hawa, hadirah. Hadirah. Ya, tafadhali Ukti. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Ulangin. Lamnya di situ pendek ya, bukan wala saufa, tapi wala saufa. Yu'tika itu to bukan ta. Yu'tika bukan yu'tika. Ulangin. Wala sawfa yu'tika. Wala saufa. Wala saufa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Oke. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kita lanjut ke pembaca berikutnya, Ukti Putri Rinata. Tafadhali Ukti. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masya Allah alaiki. Masya Allah. Kita lanjut, Ukti Alfi Syahrin. Wa wajadaka dhalam fahada. Ulangin. Bawa jadaka itu kaf ya. Itu 6 harokat dibaca. Kemudian lamnya ada tasdidnya. Bola. Bol. Jadi ditahan dikit. Bukan bolan, tapi bolan.
Kemudian itu ha besar ya. Fahada, bukan fahada, tapi fahada. Bisa diulangin? Wa wajadaka dhalam Kurang panjang. Bolan fahada. Ya, ulangin. Wa wajadaka dhalam fahada. Fahada. Masya Allah, mumtazah. Ya, yang ke-11, Uhti Kartika Jelita. Tafadhali Uhti Kartika. Baik, Ustazah. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kurang panjang. Ailan fa'aghna. Aghna, ya. Aghna, bukan aghna. Jangan ditahan. Aghna. Ulangin. A-nya dipanjangin dikit lagi. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Uhti Windy Puji. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala Oke. taqhar. Berikutnya Uhti Nur Fauzia. Namu saja. Wa Ustazah ya, bukan ustazah. Ya, lanjut. Wa ammasaila fala tanhar. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Uhti Putri Cahya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup Ustaz koreksian untuk teman-teman semua? Cukup. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fikunna. Ada, Masya Allah, teman-teman yang baca barusan bagus-bagus bacanya. Ada yang bagus, ada yang bagus sekali. Jadi di sini selain kita belajar bahasa Arab, di sini ada yang lebih banyak ilmunya juga tentang tajwid, tentang apapun. Jadi teman-teman semua bisa saling berkenalan, bisa saling belajar ilmu-ilmu yang lain di kesempatan yang lain gitu. Kenalan, saling berbagi ilmu gitu. Jadi memperbanyak teman-teman solehah. Gitu. Insya Allah bisa bisa membangun lingkungan yang baik buat teman-teman yang lain. Gitu. Yang ilmunya dibagikan teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan ya sesi prakteknya, hanya satu putaran terlebih dahulu. Kemudian kita masih ada satu sesi lagi, ya Ustadz, itu sesi door prize. Gitu ya teman-teman. Jadi pada sesi door prize ini nanti Ustadz akan memberikan akhwati semuanya 3 pertanyaan. 3 pertanyaan, dan nanti para peserta akan menjawab pertanyaan dari Ustadz. Begitu. Ya, jadi silahkan akhwati sekarang sebelum kita mulai sesi door prize, boleh ya lower hand dulu. Lower hand dulu semuanya. Ya. Insya Allah Ustadz akan memberikan pertanyaan terkait tajwid ya Ustadz. Alhamdulillah semuanya sudah lower hand. Boleh tafadhal Ustadz untuk pertanyaan pertama.
dari awal dulu ya, kita bareng-bareng mulainya. Boleh lower hand dulu semuanya. Ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Oke, nanti setelah hitungan ketiga, baru teman-teman boleh klik. Ya, ayo. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oh, Masya Allah. Fadhali Ukhti Rahma. Silahkan dijawab. Ukhti Rahma. Ada Ukhti Rahma? Kita hitung sampai 3, Ukhti Rahma. Nah, Masya Allah. Silahkan Ukhti Rahma, tafadhali. Ya, silakan. Ukhti Rahma. Nah, mungkin mikrofon bermasalah. Apa kita alihkan? Dolan Ustaz. Oh, ini. Ulangin. Coba diulang, Ukhti Rahma. Wa wajadaka dolla. Di dollanya Ustaz. Siap. Berapa harokat dibaca? 6 Ustaz. Ya, betul. Terima kasih. Benar, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, Ukhti Rahma. Kemudian kita ke pertanyaan kedua, Ustaz. Tafadhal, Ustaz. Silahkan pertanyaan kedua. Yang kedua, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Sebutkan di mana ikhfa hakiki pada ayat tersebut. Oke, teman-teman, kita lower hand dulu ya. Bagaimana cara membacanya? Oke, semuanya lower hand dulu. Kita mulai lagi seperti tadi. Oke, siap. Ukti Dina, Ukti Hasanah, Ukti Fatia. Ya, afwan. Ya, kita mulai ya. Bismillah. 1, 2, 3. Oke, tafadhali Ukti Elok Kartika. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, suratnya? Ulangin. Ya. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Yang mana ikhfa hakiki pada ayat tersebut? Kenapa disebut ikhfa hakiki? Dan bagaimana cara membacanya? Dalam kata ailang fa'alna ada tanwin bertemu dengan fa, yaitu dibaca dengan samar. Berapa harokat ditahan? Bagaimana Ustaz? Ditahan berapa harokat? Namanya dengung ya? Ya bisa 2, bisa 3. Oke, betul. Masya Allah. Benar ya Ustaz? Syukran Ustaz, Ustazah. Afwan. Masya Allah. Ya, teman-teman boleh lower hand dulu sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Oke. Teman-teman raise hand-nya setelah Ustadz selesai membacakan pertanyaan ya. Turunkan dulu tangannya. Ya, Masya Allah. Ya, tafadhal Ustadz untuk pertanyaan ketiga. Ini adalah coba carikan hukum izhar hakiki pada surat Al-Duha. Ya, kita mulai lagi. Bismillah. Turunkan dulu teman-teman. Kita mulainya bersama-sama ya.
Oke. Izhar halqi. Izhar halqi. Izhar halqi. Oke, kita mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Ya, Ukhti Rima Rahmayati. Fadhali Ukhti Rima. Waalaikumsalam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajid. Saya tanya izhar halqi. Izhar halqi. Itu tadi izhar apa? Iya, afwan Ustaz. Ya. Oke. Ya. Oke, Udah jawabannya? Rima. Kita hitung sampai 5 ya, Ukhti Rima. Jika belum ada jawaban, kita alihkan ke peserta yang lainnya. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, enggak. 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Ukhti Rima, kita alihkan dulu ya ke peserta yang lainnya. Ukhti Nur Afriyani. Nah, Ustazah. Ustaz ya. Silakan dijawab. Di ayat ke-10 yang fala tanhar. Dan mati ketemu hak besar. Masya Allah. Betul. Betul, Ustaz, benar? Ya. Cukup. Ya, Masya Allah. Insya Allah, barakallahu fikunna untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz. Dan jazakumullah khairan juga Ustadz untuk pertanyaannya untuk teman-teman kita pada malam hari ini. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz atas materinya dan juga waktunya bersama Quantum Maba. Jazakumullah khairan, Allahu yahfazukum. Ustadz, sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz bisa menyampaikan beberapa motivasi untuk teman-teman kita agar semakin semangat berbahasa Arab, belajar bahasa Arab tentunya, begitu Ustadz. Boleh Ustadz? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu Arabiyyan, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Jadi salah satu fungsi belajar bahasa Arab adalah memahami Al-Qur'an. Semakin kita memahami Al-Qur'an, semakin kita berakal. Jadi timbangan akal seseorang itu bisa diukur dari seberapa paham dia terhadap Al-Quran. La'allakum ta'qilun. Semakin ngerti kita terhadap Al-Quran, maka semakin berfungsi akal kita. Semakin jauh kita dari Al-Quran, semakin nggak berfungsi akal kita. Jadi semakin bodoh kita ya. Jadi kalau kita pengen pinter, belajarlah bahasa Arab supaya kita bisa memahami Al-Quran. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tapi kalau kita jauh dari Al-Quran, kita nggak ngerti makna-makna Al-Quran, sejatinya kita tidak memiliki ilmu apapun. Seperti itu. Karena ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada manusia melalui Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Maka kita sebagai Muslim, sudah seyogianya bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Salah satunya adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ta'allamul lughatal arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum." Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah juz'un min dinikum, bagian dari agama kalian. Ya, luruskan niat kita dalam belajar bahasa Arab, insyaallah dengan itu kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita niatkan untuk memahami Al-Qur'an
Meskipun di samping itu kita juga bisa mendapatkan faedah-faedah yang lain. Misalnya kalau kita mahir dalam bahasa Arab, kita bisa kerja di Saudi Arabia, daftar di KBRI, ya kan, kerja di KBRI, bisa menjadi misalnya tour guide kalau ada tamu dari Arab dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan sisi duniawi, dan yang terpenting adalah sisi ukhrawi kita juga bisa dapatkan insya Allah ta'ala. Apalagi di Quantum Maba ini, insya Allah udah banyak bonus-bonus yang luar biasa. Kita didatangkan guru yang bisa kita bisa mentadaburi Al-Quran, dikasih motivasi lagi oleh ustadz-ustadz yang kompeten di dalam bidangnya. Belum lagi ada native speaker yang membuat telinga kita terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Arab yang diucapkan dari orang Arab langsung. Dan juga tentunya di hari ini kita belajar tajwid, ya kan, untuk memfasihkan lisan kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dan juga mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Seperti itu. Semangat terus teman-teman semuanya. Tentunya kita belajar bahasa Arab bukan 1 bulan, 2 bulan. Ya kan? Ya, ikutin terus prosesnya di Quantum Maba. Kalau ada yang masih kelas pemula, nanti mudah-mudahan bisa ikut kelas menengah dan kelas lanjutan, insya Allah ta'ala. Kalau belum puas bisa berangkat ke Saudi Arabia, bisa cari syekhoh di Indonesia yang bisa ngajarin kita bahasa Arab dan lain sebagainya. Dengerin kajian-kajian yang berbahasa Arab, meskipun ada terjemahannya, tapi telinga kita terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat bahasa Arab seperti itu. Insya Allah itu akan memudahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Penting banget ya, apalagi Quantum Maba ini khusus akhwat gitu. Dan akhwat semuanya ada di sini. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT jadikan kalian semua. Saya pengen bilang kita semua, tapi saya bukan bagian dari kalian. Jadi saya bilang semoga Allah jadikan kalian semua menjadi wanita-wanita yang salihah, menjadi ibu-ibu yang baik, ya, teladan yang baik untuk anak-anaknya kelak gitu. Jadi penting banget untuk wanita ini mempelajari bahasa Arab, karena ya pimpinan dunia itu harus dididik sejak lahir, ya kan. Siapa tahu lahir dari rahim-rahim kalian, anak-anak yang soleh, sejak dari bayi diajarin bahasa-bahasa Arab, ya kan. Ada babun, hadhihi mahfazatun. Dari kecil dibiasakan bahasa Arab. Jadi penting buat emaknya ini udah pinter bahasa Arab dulu. Jadi semangat terus, insyaallah ta'ala. Jangan pernah merasa, aku belajar bahasa Arab nggak ada manfaatnya. Aku kan nggak pergi ke Arab juga. Oh, penting belajar bahasa Arab untuk diri sendiri. Supaya kita kalau ngaji itu, wah Masya Allah, kita ngerti apa yang kita baca. Belum lagi, misalnya kita pengen dengar kajian, kalau kita ngerti bahasa Arab, preferensi kita dalam mempelajari ilmu agama Islam itu lebih luas lagi, ya kan? Kalau misalnya kita biasanya dengar kajian dengan bahasa Indonesia, kalau kita ngerti bahasa Arab, kita bisa dengerin kajian-kajian masyaikh luar negeri yang dari sumbernya langsung. Kita bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah SAW, bisa ngajarin anak-anak kalian. Kalau anak-anak kita nanti kalian baper kan, repot juga. Jadi bisa ngajarin anak-anak kalian nanti, ya kan. Terus bisa ngajarin saudara-saudara kalian. Insya Allah. Jadi semangat terus belajar bahasa Arab bersama Quantum Maba. Terima kasih sudah memilih Quantum Maba jadi teman kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz untuk motivasinya untuk teman-teman semuanya peserta Quantum Maba. Mudah-mudahan setelah dimotivasi oleh Ustadz, teman-teman semakin semangat gitu ya. Kemudian semoga Allah senantiasa memberikan Ustadz kemudahan dan kelancaran urusan dan juga kesehatan selalu ya Ustadz. Amin. Semoga kita juga dapat bertemu kembali teman Quantum Maba.